lagi dengan kami di sini, kecantikan berkah. Kita ngomongin tentang kecantikan berkah, berarti kan kita nih adalah segala macam kecantikan yang akan menghasilkan sesuatu keberkahan buat ownernya sendiri dan juga sebagai pelanggannya. Jadi dalam berbisnis ini memang gampang-gampang susah ya. Karena menyangkut kita nggak semuanya terapi yang ada zaman kini harus dijalanin sama si pemilik owner kecantikan berkah. Oke, gini aja motivasinya. Pertama adalah rezeki itu nggak akan kemana. Jadi kalau misalnya kita mau sekuat apapun tenaga kita, mau berusaha gimana pun, kalau di dalam akidahnya kita, itu akidahnya seorang muslim, itu rezeki itu emang udah ditakar sama Allah ya. Memang kalau misalnya memang kita banyak doa dan segala macam, memang itu takdir itu bisa berubah sih. Cuman kita mesti tahu kalau misalnya rezeki kita memang udah ditetapkan segitu, ya sudah, itu memang udah artinya udah rezekinya kita memang segitulah yang Allah kasih. Memang istilahnya kita bilang ya, rezeki itu tergantung dengan niatnya kita. Kalau misalnya kita dalam usaha tentunya misalnya niatnya kita luas nih, kita luasin, nanti rezeki kita tuh kalau yang apa yang kita dapat itu akan kita peruntukkan untuk masyarakat di sekeliling kita. Itu ya, mesti kita ketahuin bahwa yang sekelilingnya kita itu kan ada, mereka tuh pada punya rezekinya masing-masing, dan disitulah bisnisnya kita jadi ikut berkembang. Jadi di dalam bisnisnya kita itu jadi banyak orang-orang itu dia kan punya rezekinya masing-masing, itu kan jadi ikut juga gitu loh, ngebantu rezeki itu ngalir ke tempat usahanya kita. Nah, lewat jalur usahanya kita itulah rezekinya mereka ngalir kepada mereka. Itu salah satu motivasinya kenapa kita juga nggak usah merasa khawatir rezeki kita mesti bagaimana. Kan yang kita utamakan sebenarnya bagaimana kelihatan bagusnya adalah tempat usahanya kita. Jadi usaha kita tuh jadi bagus, itu karena di dalamnya ternyata ada rezekinya orang-orang yang di sekeliling kita yang kita berikan dari usahanya kita. Mungkin yang seperti itu. Yang kedua, dalam kecantikan berkah, itu namanya kecantikan. Kalau kita lihat saat ini, siapa sih yang orang nggak pengen cantik gitu loh ya. Setiap orang itu pasti ingin kelihatan cantik, apalagi ya para jomblowati ini. Karena memang perawatan kecantikan berkah memang mengkhususkan diri ke arah perawatan khusus wanita. Nah, yang jomblo-jomblowati ini kan tentu yang masih belum pada punya pasangan hidup, mereka ingin kelihatan cantik gitu loh. Ya, salah satunya itu kan, maksudnya itu kan manusiawi sekali ya. Kita pengen mencari pasangan hidup, ya kita ingin dong memberikan yang terbaik, dapat pasangan yang terbaik karena kitanya sendiri baik. Seperti itu istilahnya, aku ingin dapat loh cowok yang ganteng gitu loh. Dan kitanya juga berarti harus ngimbangin, akunya mesti cantik, seperti itu. Itu yang untuk jomblowati, maaf ya jomblo. Yang berikutnya, kita tahu sendiri ya, sejak zaman Cleopatra itu gimana kecantikan itu diusahakan banget sama si Cleopatra ini untuk dia menjadi wanita yang tercantik. Begini loh, wanita itu identik ingin terlihat lebih dibandingkan dengan wanita yang lainnya gitu. Nah, pembisnis kecantikan itu memanfaatkan keinginan seorang wanita yang ingin tampak lebih cantik dibandingkan wanita lainnya. Apa kita bilang ya, pamer ya. Tapi ya semua itu bergantung dari pribadinya masing-masing. Tapi kenapa hal itu kita ungkap di sini? Ini sekedar menginformasikan bahwa yang namanya kecantikan itu nggak ada matinya. Demikian. Oke. Berikutnya adalah yang ketiga,
motivasi kita semangat untuk berbisnis di dalam kecantikan ini. Motivasi kenapa dibikinnya kecantikan berkah, ya salah satunya adalah untuk dakwah. Kan tadi tuh kita udah bilang dari segi cari duitnya ya. Terus yang kedua kita tadi udah ngomongin tentang masalah bahwa ini nggak akan mati, karena memang semua wanita pada intinya secara kodratnya memang ingin terlihat lebih baik, lebih cantik ya. Dan yang ketiga ini ya di dalam kecantikan berkah ya untuk ibadah itu. Nah, salah satu masuk dalam nuansa ibadah itu ya kami ingin manfaat gitu loh hidup kami. Kami ingin ini adalah sebagai ajang dakwahnya kami. Jadi kami semangat banget untuk membuat kecantikan berkah ini. Disitulah ditekankan kita nggak ada matinya untuk usaha kita dalam bidang kecantikan. Sedangkan kita tahu bahwa di dalam kecantikan berkah itu udah all in. Jadi kita nggak semua hanya masalah orang itu cantik aja, tapi kita juga kan mau menginformasikan bahwa cantik itu nggak cuma polesan. Cantik itu juga dari kesehatan diri kita, gimana kita harus menjaga kesehatan kita. Jadi ini adalah ilmu pencegahan. Terus yang berikutnya adalah cantik itu nggak cuma cantik, tapi nggak taunya orang itu nggak smart gitu loh. Jadi cantik itu juga harus dari hati. Jadi bagaimana kita mengelola hati? Ya intinya sih sebenarnya mengelola hati sekalian untuk manajemen hati. Kalau orang nggak stres berarti kan orang nggak sakit. Imunitas jadi naik, kita nggak mudah sakit. Nah kalau nggak mudah sakit, kecantikan kita nggak ngaruh, jadi kita tetap cantik gara-gara kita sehat. Cerminan dari kesehatan kita yaitu kulitnya kita akan tampak sehat juga. Jadi ajang dari itu semua ya karena kita semangat dalam dunia kecantikan ini, terutama kecantikan berkah ya kita ingin ibadahnya kita. Jadi hilangin deh istilahnya, aduh aku nggak laku, aku nggak ini itu semuanya pokoknya hilangin semua motivasi diri kita bahwa apapun yang kita lakukan saat ini selama itu tidak melanggar aturan Allah ya kita jalanin, dan itu jadikan sebagai amal ibadahnya kita. Ingat itu. Jadi jangan takut misalnya nanti ini banyak banget tempat perawatan kecantikan, jangan mikir seperti itu. Tapi yang kita pikirkan adalah ini adalah ladang buat ibadahnya kita. Selama tadi jangan lupa tidak memberatkan kita, jangan bikin usaha itu membuat kita jadi banyak utang. Jangan, kalau misalnya itu terjadi dan itu sangat menzolimi ya jangan lakuin. Dan yang keempat adalah anggap ya, kalau kita bikin suatu kecantikan, anggap itu adalah diri kita. Jadi kayak kita tuh menyiapkan segala macam atribut-atribut untuk mencantikkan diri kita, itu akan kita pakai gitu loh. Jadi kita nggak usah aduh nanti kalau misalnya beli ini nanti rugi gitu, nggak usah. Jadi yang kita pikirin ini juga untuk kecantikan kita, jadi bisa nyambi gitu loh. Dan juga kita ngelihatnya kalau mau hitung-hitungan, kalau kita dengan hitung-hitungan kita ke tempat orang, kita akan bayar mahal untuk tempat itu. Nah kalau itu adalah kliniknya kita sendiri, klinik kecantikan kita sendiri, kan kita yang bisa menggunakannya dan kita tahu modal itu berapa gitu loh. Jadi manfaatkan itu. Terus yang kelima usaha kecantikan itu bisa dipakai di rumah. Jadi usaha itu ya istilahnya kita tuh bisa sambil nyambi ngurusin anak kita, bisa nyambi melihat perkembangan usahanya kita, yaitu dari situ gitu loh, bahwa klinik kecantikan itu bisa dibikin di rumah. Jadi agak nyaman, yang utama lagi nggak merepotkan, dan kegiatan ini
tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai istri. Kalau yang udah punya suami dan apalagi dikasih amanah anak, sekalian kita bisa jaga anak kita berpenghasilan juga. Mungkin itu, semoga semua sukses selalu.